Oke, halo semuanya, balik lagi di YouTube Babel TV ya. Kali ini kita berkenalan dengan seseorang yang tinggal di Jakarta ya. Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jakarta. Anak Jakarta. Enggak sih. Jaksel. Kebetulan tinggal di Jakarta. Jaksel nggak? Kalau Jaksel gue harus ngomongnya which is. Waduh. Biar nyambung. Gue kebalikannya Jaksel. Apa tuh? Jaktim. Betawi. Jakarta Timur. Kebalikannya. Jakarta Timur kan Bekasi banget ya bahasanya. Bekasi. Iya nggak sih? Tetangga. Lu kenal tetangga nggak? Tetangga Bekasi. Enggak, maksudnya kenal sama tetangga nggak? Kenal. Atau ada orang-orang yang pedalaman asli Jakarta Timur gitu? Ada. Itu kan ngomongnya gitu nggak? Iya. Kayak Bekasi gitu nggak? Apa Betawi banget lah. Betawi banget ya? Emang iya? Betawi Iya. banget. Kayak apa sih bahasanya tuh? Apa coba bahasanya gimana coba? Kalau Betawi banget tuh gimana? Gue juga nggak bisa sih. Pokoknya lu pernah denger? Betawi banget lah. Tapi masih Betawi banget nih kalau Masih Jakarta Betawi. Timur. Beda banget sama Jakarta Selatan berarti. Oh, itu udah Berarti pusat tren kalau Jakarta Selatan tuh. jadi kalau Jakarta Timur apa? Sokap itu bukan? Enggak, itu mah enggak. Maksud gue bukan bahasa gaul, bahasa Betawi. Oh, berarti pure Betawi ya, aye. Iya, kayak gitu. Aye. Gitu ya berarti. Kalau mau nyari orang-orang Betawi ke Jakarta Timur ya? Ya semua Jakarta. Ya, semua Jakarta ada banyak. Cuma kalau Jaksel kan anak-anak mudanya udah which is. Kalau di Jakarta Timur nongkrongnya enggak gitu berarti. Tapi udah mulai pengen ke sana. Ya? Udah mulai ke bawah-bawah. Mungkin karena kerjanya juga di Jakarta Selatan. Mungkin karena Jaksel tuh benar-benar pusat tren mungkin ya. Iya sih. Jadi yang lain tuh udah mulai. Kan kalau kata Ozara Putih tuh Jaksel tuh bukan masalah lu tempatnya di mana. Tapi jiwa lu, Jaksel. Lu dengan minum boba kata Oza itu udah Jaksel. Oh itu minum boba. Ozara Putih bilang gitu. Iya. Oza kan lagi tren Jaksel nih sekarang. Tapi kita nggak bahas tentang Jaksel kan? Enggak. Kita bahas tentang Jakarta Timur. Oh berarti harga makanan di sana juga beda dong. Misalkan harga telur di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Iya nggak sih? Kalau itu mirip sih. Mirip ya? Ya tapi lebih mahal nggak kalau di Jaksel mungkin? Mungkin karena kasta restorannya beda atau kasta marketnya beda mungkin. Kan kayak lu beli di pasar sama di supermarket beda dong harganya. Iya. Mungkin di sana ada supermarket yang high class beda. Kalau itu iya. Tapi kalau misalnya sama-sama di pasar itu sama lah. Sama ya harusnya ya. Harusnya sama. Tapi biaya hidup di Jakarta mahal nggak sih, Jar? Bukan tiap hari 24 jam di Jakarta kan? Kecuali pas kerja. Kecuali pas kerja mungkin. Kerjanya di Bandung. Kerjanya di Surabaya gitu kan. Ya. Kecuali pas kerja. Jadi mahal nggak menurut lu? Mahal lah. Kayak lu kan berarti kan tahu kan, waduh sebulan ini kayak duit gue habis gitu. Ya, kalau di Jakarta menurut gue, Jakarta manapun tuh pasti mahal. Emang gitu? Pasti mahal. Tapi biaya paling mahal tuh ya rumah, ngekos, ya, ngekos atau lu nyicil rumah kan juga kan, kerasa ya, juga kan. Harga rumah. Kalau itu iyalah di mana-mana lah. Tapi di Jakarta tuh paling mahal. Ya kan kalau di daerah juga paling mahal mungkin. Contoh, gue contohin. Di Bogor atau di Bekasi lu nyari kosan AC 1 juta udah dapet kan? Ya, kalau di Jakarta 2 juta. 1 juta tuh belum AC. 1 juta kamar mandi luar. Kalaupun kamar mandi dalam ruangannya enggak sebagus 1 kali 1. Enggak juga. Jahat banget 1 kali 1. Aduh. Tidurnya 1 kali 1. Ya. Tapi balik ke ini ya, biaya hidup. Iya paling mahal. Biaya rumah. Terserah lu mau ngekos, mau ngontrak atau mau nyicil, kan harga rumah tuh mahal. Masak atau beli? Gua karena udah nikah masak. Berarti maksudnya lebih sering tapi seringnya juga beli sih. Setengah-setengah lah, 50% lah. 50%. Kadang masak, kadang beli. Kadang masak, kadang. Kalau beli kan ya udahlah ya, ada promo. Nah, tapi kalau menurut lu atau yang lu rasain kalau di Jakarta lebih murah beli atau lebih murah masak? Lebih murah masak lah. Lebih murah masak ya Mas ya? Walaupun lu beli promo, lu ngerasa itu adalah murah, bener. Murah itu kan dibandingkan dengan harga makanannya. Ya. Bukan harga kos membuat makanannya. Ya, jadi lu misalkan
misalkan ya contoh makanan yang 40.000 pas lu diskon jadi 25.000, padahal kalau lu bikin sendiri cuman 15.000, iya, cuma 10.000 kayak gitu. Iya, walaupun lu ngerasanya murah karena diskon, tetap mahal. Kayak ayam gitu ya. Iya. Jadi kalau lu tiap hari GoFood, ShopeeFood, boleh disebutin apa-apa atau GrabFood itu, walaupun lu dapet diskon sudah itu lebih mahal dibandingkan lu masak. Itu berdasarkan pengalaman lu ya. Iya. Jadi masih sama kayak daerah ya. Kalau di daerah pun ya lebih murah masak dibandingin ini online pesan atau promo-promo itu. Cuma effortnya sih kalau lu masak kan. Oh ya, tenaga. Kalau lu ada waktu jauh lebih murah sama ini ya masak. Ya enak atau enggak enak. Ya. Iya. Kalau masak sendiri kan ya gue nggak bisa masak gitu kan. Kalau masak sendiri belum tentu enak gitu. Tapi kalau masak sendiri buat diri sendiri enak. Iya sih. Tapi kalau lu masakin buat kan mungkin kalau keluarga dibandingin beli beda rasanya. Tapi lebih sehat ya masak sendiri. Emang iya? Gak pasti loh. Kalau kita nggak pakai micin? Iya kan berarti nggak pasti kan? Kalau gue sih kalau masak sendiri nggak pakai micin. Masak Indomie? Oh beda itu cheating masa nggak pakai micin ya? Udah anak Jackson cheating day. Kalau makan mie itu. Kalau mie kan nggak mungkin kita nggak pakai micin. Iya. Tapi mie paling enak warkop sih. Ya karena dibikin. Oh iya, harga warkop di Jakarta sama aja. Emang iya? Sama aja. Harga warkop di Jakarta sama aja. Walaupun lu makan warkop di Jakarta, di Bekasi sama aja harga mie-nya. Berapa coba? Indomie goreng pakai telur 13.000. Iya. Emang iya? Mau di Jakarta Selatan pun 13.000. Kalau Jakarta Selatan gue nggak tahu sih. Di warkop. Iya. Warkop tuh yang ada warung kopi. Warung kopi yang ada bubur. Ada bubur kacang hijau. Yang tempat-tempat nongkrong main Mobile Legends. Oh iya. Sekarang Mobile Legends ya? Iya kan? Kalau dulu kan cuma ngerokok cerita-cerita kan biasanya. Iya. Nongkrong lah. Nongkrong gitu kan. Nongkrong warkop, beli Indomie, beli kopi. Iya. Coffee mix. Ya. Gitu-gitulah, good day. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih ini good day daripada kopi ABC. Oh gitu ya? Iyalah. Iya gak sih? Kayaknya white coffee deh sekarang. Oh iya. Soalnya iklannya di mana-mana enggak juga ya? Ya pokoknya lebih kayak gitu lah. Kalau dulu kan kayaknya kopi itu kopi. Iya gak sih? Apa? Kapal api ya dulu ya? Zaman-zaman orang tua lu. Kapal api kan? Iya pokoknya kopi hitam lah. ABC. Kalau Bogor, gue orang Bogor sebenarnya. Kalau di Bogor tuh Liong, kopi Liong. Kopi Liong lokal berarti. Iya, lokal. Kayak di Lampung. Oh, Lampung juga. Kayak di mana? Bangka Belitung. Gitu kan kopi Jong. Kopi. Oh iya. Apa? Jong Coffee. Bogor tuh ada lagi Cap Teko yang gitu-gitu lah. Ya pokoknya yang lokal. Kopi-kopi hitam ya. Kopi-kopi hitam. Tapi anak mudanya masa iya itu juga? Anak mudanya ya kalau nongkrong malam ya kebanyakan yang sasetan gitu sih. Iya kan, lebih ke good day, white coffee. Good day mahal, Indo Cafe loh udah. Coffee mix udah paling murah. Iya pokoknya kopi-kopi yang sasetan gitu lah ya. Jadi balik ke kehidupan Jakarta ya. Kalau makan lebih biaya murah. Makanan rata-rata sama ya. Lebih murah masak. Lebih murah. Harga ayam berapa di sana? Harga ayam kalau di supermarketnya 30.000 yang kecil ya. Oh, lu belanjanya supermarket sih ya? Supermarket tuh. Supermarket tapi minimarket. Supermarket. Oh, udah supermarket itu kan? Itu udah supermarket. Kalau minimarket kayak Indomaret tuh nggak jual ayam potong. Yang supermarket sih. Berarti supermarket. Kayak Giant dulu. Tapi lu tahu nggak harga ayam di pasar? Nggak tahu. Kalau harga apa di pasar yang lu tahu apa? Harga minyak. Ya minyak kan minyak kan sekarang lagi mahal ya? 20.000. Oh iya udah. Emang berapa? 44.000 di pasar. 44.000. Ya sama kalau minyak mah sama lah. Selain minyak, daun bawang, gak hafal gua. Bawang merah, bawang putih, cabe. Lu biasa belanja sendiri? Oh belanja gua. Wah, lu belanja gua. Gua ke pasar gua. Luar biasa. Belanja. Tahu ya. Gua biasanya nitip soalnya. Beberapa. Tapi gua nggak nanya juga seberapa kayak telur 25.500 gitu kan. Mahal juga ya 25 ya. Iya. Lu nggak tahu berarti. Kalau telur itu gue biasanya beli online. Ya karena di Jakarta kan banyak karena online. Karena Jakarta itu salah satunya walaupun banyak harga yang mahal, tapi udah ada fasilitas lah sekarang. Tinggal tunggu di rumah. Itu lama nggak sih kalau pesan gitu? Kan gue nggak buru-buru sih, kayak misalnya lu pesan pagi, sore nyampe. Tapi sehari ya, someday. Iya, same day. Tapi ya itulah lu. Tapi lebih mahal. Diskon. Enggak, lebih murah karena diskon. Karena awal mungkin ya. Kan baru-baru ini nih
trennya kan baru-baru baru-baru ini ya, baru-baru belanja ini. sayuran, Karena belanja pandemi kan. Iya. Jadi orang-orang pada pindah ke belanja online semua. Belanja online semua. Itulah muncul online yang menyediakan. Tapi itu kan baru Jakarta ya. Belum semua kota lah. Tapi lebih murah. Lebih murah karena gede. Diskon gede-gede. 10.000. Setengah 50%. 50%. Misalkan lu mau bangun tengah malam. Maksimal. Karena duluan. 20.000 kalau nggak salah maksimal. Tapi kan tengah malam belum tidur biasanya. Iya. Jadi dapat aja. Dapat. Cuma ya itu rebutan juga lah. Soalnya mungkin kan ada orang yang mau merantau ke Jakarta, tapi ngelihat, aduh hidup Jakarta mahal. Kalau lu beli makan terus mahal sih. Kalau beli terus mahal. Meskipun nasi goreng pinggiran, warteg. Meskipun warteg. Lu pernah enggak kalau warteg murah? Lu pernah ke warteg? Iya. Jakarta. Warteg yang beneran warteg. Warteg ya. Warteg kan sekarang tuh udah franchise tuh. Jangan salah. Iya, ada. Warteg tuh udah banyak banget yang franchise. Bahari. Bener. Warteg Bahari. Sekarang tuh franchise di mana-mana. Warteg iya udah satu merek itu ada di mana-mana gitu. Warteg sederhana ya apa? Tapi harganya gimana? Enggak berubah loh. Maksudnya masih sesuai dengan harga warteg. SOP warteg. harga bukan warteg. Walaupun franchise enggak harga restoran gitu. Tapi lu makan apa di warteg? Apa sering enggak? Enggak, gue enggak sering. Jarang gue makan di warteg. Tapi ya masih murah lah, masih kayak lu nasi, telur, enggak ayam ya, gue enggak pernah ayam. Kalau di warteg pasti dadar. Yang murah-murah lah. Dadar warteg mahal. Enggak. Dadar warteg mahal. 3.000. Ih, 3.000 dikit banget. Enggak. Lu beli telur sendiri, terus bikin sendiri itu. Oh iya, cuma effort kan. Bikin telur dadar tuh gampang. Iya, gampang kalau ada waktu. Makanya gue kalau ke warteg tuh kayak beli telur dadar tuh rugi. Gampang. Ini kayak misalkan lu lagi kerja nih, sedikit, lu lagi kerjaan tuh lagi banyak, iya kan? Terus siang hari lu mau makan, masa lu masak? Tapi kan lebih mending ntar malamnya aja di rumah masak. Atau pas nyampe rumah nih lu udah capek coy. Iya, orang Jakarta beda. Iya. Orang Jakarta udah capek. Karena kayak misalkan contoh, bawa mobil tuh gampang kan? Iya kan? Tapi banyak orang yang tetap pakai supir. Kenapa? Capek. Karena lebih baik itu dipakai buat istirahat. Tergantung orangnya lah. Tergantung uangnya juga. Iya benar. Tergantung uangnya. Nah itu salah satu biaya di Jakarta, Fred. Apa? Supir tadi. Mobilnya belum, biaya mobil. Kalau orang yang pakai supirnya. Iya, gue kemarin di Jakarta kan. Gue naik motor capek. Jadi gue pakai supir. Tidak. Naik Gojek aja guys. Ya gak mau, gue maunya pakai supir motor. Jadi gue tinggal dibonceng aja, tinggal pelukan. Out of box emang. Supir. Ya. Ada gak ya? Ada loh yang tiap hari ganti-ganti supir. Itu kan Gojek. Maksud gue ada gak ya benar-benar orang sewa, Pak saya lagi nyari supir. Ada. Dia itu punya supir, biasanya bawa mobil. Cuma karena pagi-pagi macet, akhirnya minta dianterin pakai motor. Ya bisa. Jadi nanti supirnya pulang lagi buat nganterin keluarganya, kayak nganterin istrinya, nganterin anaknya. Ada juga. Pulang lagi naik motor, nanti buat buat bisa. nganterin mobil. Ada kan? Tapi ada yang nggak bisa nyetir motor. Ngapain dia pakai supir? Kan bisa naik Gojek. Ya terus kenapa nggak naik Gojek aja? Nggak usah pakai supir meskipun udah bayar supir, nggak mau rugi. Karena udah bayar supir. Jadi kita bahas supir ya. Jadi gak mau rugi. Itu pokoknya salah satu biaya ya orang-orang yang di Jakarta. Jadi kalau kayak gue sih ya bawa motor sendiri lah. Iya. Karena mereka capek, udah kerja mungkin macet-macet dan males. Baik buat istirahat. Balik lagi ke makanan di Jakarta. Itu kalau warteg masih murah. Habis berapa sih biasanya? 20.000 lah. 20.000 mahal, Jar. Iya itu kalau udah ayam, kalau lu nggak pakai ayam 15.000. Itu masih mahal. Masih mahal. Tapi itu masih sama kan sama warteg-warteg yang lain. Makanan promo juga segitu nggak sih jatuhnya? Enggak. Promo itu jarang banget yang kayak gitu. Ada mungkin beberapa kali. Tapi kalau yang 25. Tiap hari lu makan apa? Kayak GrabFood, GoFood itu 35.000. Tapi memang harga awal 70.000. Lu bisa dapetin diskon sampai 35.000. Tapi coba aja lu keluar uang 35.000. Kan ada yang cuman syaratnya 40.000. Itu enggak?
Ada cuma yang tadi gue bilang cuma 20. sesekali aja tuh. Jarang. 25.000 bayarnya. Iya. Nah, itu sama warteg ya sama dong. Tapi warteg lu 20.000 tuh dapat semua. Sama es teh ya. Manis lagi. Manis lu. Es teh manis. Kan ada es teh tawar lebih murah ya. Nggak bayar kayak di warteg. Itu tawar. Tapi wartegnya mahal juga kalau dihitung sama yang daerah dong. Kan emang harga bahan pokok udah segitu, Fer. Oh, minyak naik. minyak lagi nih. Kalau ke warteg, kalau masak sendiri, tadi kayak ayam 30.000 tuh lu bisa berapa potong? ya bisa 10 potong misalkan. Potongan kecil-kecil ya, 10 potong. Itu bisa 5 kali makan lah. atau Udah murah banget kan tuh. 30.000 5 kali makan. ya, Murah dong. tambah beras. Iya, tapi lu effortnya itu lu harus beli dulu. Lu harus bersih. Mungkin bisa minta ke abangnya sih. Masak. Lu harus masak bumbunya dulu kan. Bumbu. Lu harus beli bumbunya. Jangan lupa lu harus modal kompor, minyak mahal. Tapi intinya Tapi lebih murah. lebih murah. Tetap lebih murah. Cuma ya yang lu effortnya. rasain lebih murah. Iya. Intinya lebih murah. Dan lebih sehat ya. Bisa pilih tidak memakai mesin. Sehari berarti hitungannya berapa? Atau sebulan? Bisa habis berapa buat makan? Kalau lu full masak sendiri, gue berdua ya, sama istri bisa 2 juta lah, cukup. Serius? Kalau lu masak sendiri ya. Sayur? Iya. Sayur asem, sayur sop gitu-gitu. Semua sayur kan banyak ya. Kalau sayur kan murah-murah malah. Yang mahal Berapa tuh ya dulu? lauk pauknya yang mahal. Beras. Lu biasa beli beras gak? Beras murah lah. Paling 5 kilo berapa sih? 80.000 ya? Gue lupa. 5 Di kilo. mana? Lu beli di mana? Gue di supermarket. 80.000. Mahal, bro. Gue lupa berapa sih? Gue 5 tuh kilo 1 tuh berapa? liter 8.000. 1 liter 1 kilo. 1 liter bisa 8.000. Kalau di supermarket soalnya bukan literan. sekilo ya 10.000 mungkin. Sekilo 10.000 ya. Mungkin. Iya. Yang 80.000 gue ngomong. 80.000 ya 5 kilo ya mahal. Iya mahal. Di supermarket itu. Ya, kalau yang biasa nggak tahu. Kalau nggak pernah beli di. Kayak seliter ada yang 8.000. 8.000 ya. Udah bagus. Itu udah yang bagus ya. Enggak sih. Yang bagus 10.000. 11.000. Berarti 50.000 ya 5 liter ya. Iya. 5 liter. Beras. Tapi itu di pasar. Kalau di pasar sebenarnya apapun lebih murah sih, Feb. Tapi yakin 10 juta 2 juta cukup sebulan. Iya, kalau lu beli di pasar terus masak terus ya. Kalau gua kan kombinasi nih. Itu udah sama minyak mahal. Nah, kalau lu masak sendiri itu kayak sayuran kan rebus kan. Minyak itu cuma paling buat goreng ayam, ikan, tempe, tahu. Lu tahu nggak harga tempe berapa? Enggak, gue jarang beli tempe. Tahu. Nggak tahu juga. Tapi kan kalau tahu kan bisa pilih lu beli 5.000, beli 10.000 kan bisa. Iya, nggak harus dapat berapa. Kayak iya. tempe kan 1 balok 3.000. Kayaknya nggak ada di 5.000, Jakarta 3.000. 5.000. 1 balok 5.000. Itu yang kecil kayak yang 5.000 tuh. Yang panjang tuh mungkin 7.000 lah. 10.000. 7.000 sampai 10.000 lah tergantung tempenya. Tapi intinya lebih mahal dong kalau di daerah ya. Iya. Pastilah. Kalau itu lebih mahal sih. Kalau tempe. Pecel lele, lu pernah makan pecel lele di sana? Pecel lele nih. Pecel lele ini salah satu yang digemari oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta. Kalau nggak mau masak sendiri. Selain warteg ya. Malam doang adanya. Iya, tapi itu salah satu makan malam yang lu nggak usah mikir makan apa ya, pecel lele aja lah gitu kan. Karena itu harganya variannya banyak, ada juga lele. masih murah dibandingkan lu makan di restoran. Ada lele, ada ayam. Kalau ayam tuh 18.000 biasanya. Mahal dong. Ya kan dibandingkan restoran maksud gue. 16 nggak ada yang 16? Nggak ada. Gue nggak pernah nyobain 16.000. 18 lah paling murah. Pasti lu udah nyobain. Nasi uduk sama ayam. Satu tempat kan banyak kan. Banyak. Es teh manisnya berapa? Nggak pernah beli es teh manis. Es jeruk. Teh tawar hangat gue. Teh tawar hangat gratis. Oh, teh tawar hangat terus aja. Teh tawar hangat. Lelenya? Lele lebih murah 15.000 kok nggak salah. Lebih murah daripada ayam kok. Kalau lele 12.000. Gue pernah di Blok M. Di Blok M tuh ada yang murah. Ada. Ya? Lele 12.000. Cuma kan Jakarta luas sih, orang-orang yang tinggal Jakarta kan. Blok M bro, Jaksel. Blok M Jaksel ya? Belum sih, sana lagi. Tapi kan orang yang tinggal di Jakarta itu kan nggak semua deket ke Blok M.
Iya. Rata-rata ya 18.000 lah disiapin uang buat beli Ayam. makan Pecel lele ayam. Nasi Nah, goreng. nasi goreng murah. Nasi goreng murah tuh berapa? 10.000. 12 lah paling murah. 12? Paling murah 12 sampai 15.000 lah. Yang nasi goreng biasa ya, enggak spesial atau spesial tuh telurnya 2. Nasi goreng biasa tuh pakai telur. Spesial tuh kayak ada empel lah, ada sosis, ada bakso. 15.000. Ya, itu mahal lah. Kalau di atas 15 lah. Telurnya dadar nggak yang biasa? Nah, ini nih trik nih. Kan biasanya nasi goreng tuh 12.000 nih. Kalau lu masih pengen murah, lu bilang telurnya di dadar, bukan tambahan telur dadar. Bukan diorak-arik. Itu kalau apa? Tips mau tetap murah harga nasi gorengnya. Tetap 12.000. Tapi kalau misalkan lu tambah telur, jadi yang dihancurinnya ada, yang di dadar ada 15.000. Itu di abang-abang sore, abang-abang malam pinggir jalan ya? Pinggir jalan. Tapi sekarang tuh banyak nasi goreng yang kekinian kan? Kekinian tuh apa? Dibakar? Enggak dong. Maksudnya restoran pun ada yang jual nasi goreng kan? Iya banyak dong. Iya. Kayak dulu tuh nasi goreng mafia itu mahal-mahal, Feb. Oh iya, kalau restoran mah beda. Kalau pagi-pagi sarapan bubur ayam. Oh, kalau pagi-pagi ini banyak pilihan menu yang murah. Yang murahnya nasi kuning, nasi uduk, bubur. Bubur tuh masih ada yang 5.000 kalau deket rumah gua. Bubur 5.000. Bubur apa? Bubur ayam. Bubur bayi. Bubur ayam. Bubur biasa, Ayamnya 1 potong. Enggak. Ayam suwir. Bubur ayam 5.000 segimana? Semangkok. Maksudnya banyak. Ya 5.000 kenyang lah. Cukup. Buat sarapan. Sarapan tuh nasi uduk tuh 6.000 loh. Gua kadang trik biar gua hemat. Nasinya setengah. Pagi bubur. Tapi gua sekalian pesen nasi uduk. Buat siang. Serius. Nasi kuning juga gua. Nasi kuning juga 6.000. 7.000 kalau nasi kuning lebih mahal. Oh, nasi uduk 6.000. Nasi kuning kalau di tempat gua lebih murah 6.000. Nasi kuning lebih mahal. Isinya? Orek. Tapi belum sama gorengan ya ini ya. Kalau gorengan berapa? 2.000. Di tempat gua 3.002. 1.400. Dulu sebelum minyak naik. Tapi kalau cuma 2.000. Enggak berubah. Kan dia pakai minyak yang 2.000. Enggak tahu deh gua. 2.000. Kalau lu beli 1 doang 2.000. 3.000. Berarti orang lu beli 2 doang. Beli 2 terus gua. 1.500. Nasi uduk isinya apa aja? Nasi uduk, tahu, tempe. Telur yang dipotong-potong. Enggak. Tahu tempe yang ada kuahnya tuh gak lu yang kuah hitam. Orek. Bukan. Kayak tempe bacem gitu. Lu gak pernah makan nasi uduk ya? Pernah. Orek. Yang orek tempe. Disemur. Bukan. Semur. Kalau orek di nasi kuning. Kalau nasi kuning orek. Daun bawang goreng. Bawang goreng sama ini apa? Telur suwir. Ya, telur yang panjang-panjang itu lah ya. Tapi ada juga sih telur apa sih? Berkedel. Berkedel. Nambah lagi. Enggak ada. Cuma gorengan dong. 7.000 tuh. Tambah gorengan ya beli 2 lah 3.000 jadinya 10.000 kan total. Itu buat makan siang. Gimana? Enggak murah kan? Di gorengan lumus GoFood yang diskon 50% juga enggak dapat segitu kan. Minumnya es teh manis. Enggak lah, es teh tawar. Aku aja lah di kantor. Air gratis. Kita bawa dari rumah. Jadi sebulan. Itu kita bisa lah ya. Minum. Apa? Minum. Biaya minum. Ada sendiri ya biaya minum? Biaya minum. Kopi. Enggak. Lu kira anak Jaksel boba terus tiap hari? Biaya minum apa? Maksud gua aqua. Oh, buat di rumah. Buat di Jakarta itu kan kalau menurut gua sih wajib beli aqua gak sih, nggak bisa masak air gitu. Emang airnya kotor? PDAM sih, nggak kotor-kotor banget sih, cuma masih ada ininya lah. Isi ulang? Iya, isi ulang gue nggak ngerekomendasiin sih, lebih baik bermerek sekalian. Karena masih. Kenapa lu bilang mahal? Gue nggak bilang mahal. Ada, maksudnya itu tetap masuk biaya. Karena lu beda, contoh nih gue kalau di Bogor tuh airnya masih bagus, masih benar-benar bersih dari tanah. Bisa buat masak. Kalau gue masak masih air masih oke banget. Tapi kalau di sini gue pernah itu nggak bisa ternyata ada jentik-jentik nyamuk. Enggak lah. Ada partikel-partikelnya, kalau mau disaring dulu sih. Apa sih dulu ada tuh yang iklannya? Ada ya.
iklan yang air bersih lah. Itu ada juga tuh. Buat dimasak. Berarti lu bisa beli ke orang-orang keliling gitu dong? Nah, ada kebetulan kalau di tempat gua ada yang keliling. Ada banyak yang kayak gitu dong? Banyak banget. Tapi cuma pagi sama sore, siang tuh enggak. Makanya ada yang keliling-keliling gitu bisa buat dimasak. Enggak, aqua langsung. Galon? Aqua galon 17.000 di tempat gua. Ya, aqua galon dong. 18, 17 emang sama. Gitu kan. Kalau di Indomaret atau Alfamart 20.000 sih. Bukannya 17 12 ya? 19 sampai 20 loh. Tadi gua beli berapa ya? Ya sekitar segitu. Ya, segitulah. Air. Buat mandi beli juga? Enggak dong, PDAM. Bayar tapi. PDAM bayar. Kan PDAM normal kan? Berapa lo? 100.000 nggak nyampe? Enggak nyampe kan? Gua kan lebih. Lu berapa orang? Gua pernah sampai 300 lebih. Mahal banget. Iya. Lu ngapain? Kan lu bikin kolam renang? Sering bocor. Oh, kira-kira lu bikin kolam renang. Tapi sekarang udah mulai dikurangin. Dulu tuh gua kalau gua ini vape. Iya, gua juga sama, pernah gua juga bocor. Cuma gua tuh kan kalau PDAM tuh ada gini nih ya, apa? Buat besar kecil air ya. Iya. Gua tuh kecil. Karena gua ada penampungan baknya sendiri kan. Gua ada tandon di atas. Nah, gua sering bocor. Di atasnya bocor. Ya tuh kalau nggak dibenerin keluar uang tiap bulan gede sih. Gua 300.000 tuh mahal. Gua rata-rata 60 sampai 80.000 lah. Tuh udah mulai turun sih sekarang, udah mulai diatur. Ya kalau nggak diatur gitu sih, lumayan juga, Feb. Pokoknya listrik sama air itu kita tuh harus pintar-pintar ngatur, karena itu tiap bulan bakal keluar tagihannya. Kalau kita nggak bisa hemat di situ, sayang banget kalau menurut gua. Berarti ada yang bocor ya rumah gua. Harusnya hilang sih. Kayak atap gua nggak bisa kena. Tapi emang di rumah lu kan lebih dari 2 orang kan? Ya. Gua cuma berdua, dan itu ya paling mahal 80.000-an lah, 86.000. Murah tuh pernah gua 40.000, Feb. Ya karena gua jarang di rumah. Kayak lagi pergi-pergi kemana gitu. Ini atap gua bahaya juga sih ya. Kalau bocor gua baru ingat juga nih. Iya, rembes. Kalau kena air terus kayaknya bahaya, tapi kena hujan. Ada hujan juga. Tapi beda loh kalau air rembesan dari atas kan terus-terusan. Nggak jadi bahas. Kalau hujan kan ini salah satu biaya di Jakarta adalah perbaiki rumah itu mahal. Bayar tukang tuh nggak murah. Kan ngontrak. Kita kalau ngontrak rumah harus perbaiki rumahnya nggak? Kalau misalkan bapak kontrakannya atau ibu kontrakannya jarang kesini, jarang ngecek, kalau kita bilang pun masa kita mau diemin? Tapi punya kewajiban benerin rumah nggak? Tergantung ini lu. Hati nurani aja ya? Bukan, tergantung kontrak lu, tergantung apa sih namanya? Umumnya saya dibenerin. Benerin sendiri atau dibenerin rumah? Dibenerin sama punya rumah. Kalau itu kerjasamanya gitu, tergantung inilah, tergantung lu kerjasamanya gimana dari awal. Saya kan bingung juga ya. Bila nanti pokoknya biaya yang dikeluarin, dia ngontraknya cuma berapa, biaya gua beresin rumahnya berapa. Kalau yang besar-besar nggak mungkin kita dong. Kalau misalkan kayak atap ambruk, nggak mungkin kita yang harus benerin. Uangnya kan pasti besar tuh kalau benerin atap. Lalu siapa lagi? Terus siapa lagi? Ya yang punya rumah lah. Masa kita yang ngontrak nggak mungkin ya? Iya, kalau biaya kayak gitu besar. Kecuali kalau misalkan biaya kecil-kecil kayak selang. Iya, paralonnya ini daripada lu nunggu kan dibenerin lama. Uang lampu, bayar PDAM, lampu mati. Mati gue nggak pernah report sih, gue mending ganti sendiri aja. Terus gara-gara lampu mati ada goceng ini. Nggak goceng juga, lampu mahal Philips. Ada yang goceng. Yang Philips itu paling murah 30.000. Lampu di rumah gue goceng semua. Bukan Philips tapi kan. Kalau gue lampu tuh apa ya? Gue malas ganti-ganti sih, Feb. Kayak misalkan dikit mati, setahun mati gitu, malas banget. Enggak, setahun mati. Kan kalau Philips lebih awet lah. Walaupun kadang dapat juga sih. Enggak selalu Philips dong. Yang awet apa? Apaan? Hit bukan lampu deh. Lampu Indomie lamp. Hit buat nyamuk gak sih? Apaan? Cimori lamp. Gak
lalu ada lah. Itu pokoknya biaya rumah itu termasuk itu tuh harus diperhitungkan kalau mau tinggal di Jakarta. Kalau lu ngontrak, biaya rumahnya apa sih? Listrik. Itu kalau lu nggak Listrik kita anggap nggak ada kerjasama sama pemilik rumah bayar listrik ya. Berarti kita harus bayar listrik sendiri. Emang ada yang bayar listriknya dibayarin? Ada. Token kan? Kalau gue token ya. Iya. Bukannya umumnya bayar sendiri ya? Umumnya bayar sendiri, kecuali ngekos ya. Ngekos ada juga tuh yang include. Listrik emang beda ya kalau di daerah sama di Jakarta? Tergantung rumah itu. Lu pasang yang berapa watt? Berapa watt atau apa sih? 3 watt. Watt kan. Lupa gue. Pokoknya tergantung besaran ininya kan. Sama kan maksudnya di daerah. Lu habis berapa sebulan listrik? Sejuta lebih. Sejuta tuh sebulan lebih. Anjing banget. Sejuta sebulan lebih. Anjing banget. Pokoknya sejuta aja gue ngisi buat sebulan lebih. Gue 500.000 buat 3 bulan. Anjing, berapa? Sebulan tuh jarang, gue 200.000 tuh jarang, paling 150. Token ya? Token? Gue 2.200. Lu berapa? Nggak tahu. 900 paling. Ya kan lu isinya cuma apa? Kulkas, mesin cuci, TV. Gue gak ada TV loh. Komputer gue gede loh. Di rumah gue tuh paling gede komputer. Setelah setrikaan. Komputer gue 550 watt. Masih kalah sama AC gue. AC gue 2. AC gue 700-an. AC gue 2. AC gue 700. Berapa ini? Berapa AC? 2 PK berapa? Buset, 2 PK mahal banget lah itu yang bikin lu boros. Nah, kan di Jakarta itu banyak yang bilang wajib AC ya. Sebenarnya bisa juga pakai kipas kalau lu mau murah. Tapi kalau misalkan lu nggak kuat panas pengen pakai AC, tapi lu kan 2 AC. Cari yang murah sih. Lu 2 AC? Gue 2 AC. Yang berapa PK? Aduh, gue nggak tahu. Itu soalnya dari kan gue ngontrak gue rumah bawaan ya. Bawaannya. Gue tuh 1/3/4 gitu. Kayaknya setengah PK mungkin ya dua-duanya ya. Makanya murah. AC jadul lebih mahal. Terus satu lagi 2 PK. Buset. Sedingin apa mah itu kamar? Ruangannya gede. Yang di tengah. Yang di bawah, yang tengah itu. Kalau gua AC itu hanya di kamar. Jadi di ruang tengah, ruang tamu itu pakai kipas. Gua di kamar 1, di tengah 1. Jadi ya, pantas yang di tengah 2 PK. Sekitar saudara rame ngumpul di tengah, jadi nggak panas. Itu yang bikin mahal. Kecuali lu nggak pernah nyalain kalau nggak ada saudara. Tapi lu tetap nyalain kan? Nah, itu yang bikin mahal listrik lu. Iyalah 2 PK buset 1 juta. Sebulan lebih sih. Sebulan lebih. Gue gak nyampe 200 sih sebulan. Pokoknya 500.000 itu bisa buat 3 bulan. Gue gak ada TV loh. Jarang, gak pernah. Gue selalu nonton TV. Selalu nyalain komputer loh gue. Kas doang. Kas. Wifi. Selalu nyalok wifi. Kompor gue. Kompor listrik? Kompor pakai listrik. Bukan kompor listrik ya. Kompor gas cuma cetekannya tuh pakai listrik. Buat nyalain apinya tuh pakai listrik. Tapi kalau apinya dari gas, nyalainnya doang. Cetekannya tuh kalau? Enggak. Yang tek gitu. Iya, gue enggak. Kalau gue pakai listrik, yang gue enggak listrik. Cetekannya doang. Tapi pakai baterai. Kalau gue pakai listrik. Yang paling berat tuh di rumah gue setrikaan sama itu komputer gue. Bensin karena gue pakai motor ya. Murah banget sih. Tapi di Jakarta tuh kan macet ya. Ngaruh gak bensin? Kalau motor enggak. Kalau mobil mungkin ngaruh banget ya. Sebulan berapa? Gue pakai Pertamax. Iya. Paling 250. Sebulan 250.000. Sekali ngisi lu berapa? Full? Iya. Full 50.000. Full 50.000. Pertamax tapi ya bukan Pertalite. 5 kali ngisi sebulan? Seminggu sekali sebenarnya, cuma kadang kalau gue kemana-mana ya gue ada tambahan dong sekali lagi. Iya, berarti seminggu. Jadi ya, seminggu tuh sekali ngisi. Berarti sebulan bisa cuma 5 kali ngisi. Masa sih? Motor, kalau lu mobil jauh lah. Ya, tapi kan maksudnya masa sih cuma 5 kali ngisi gitu? Iya. Lah orang kemana sih ya? Ke kantor doang gue berangkat. Kalau ke Bogor? Ke kantor gue 12 kilo.
naik kereta ya. Kalau ke Bogor gue sekali berangkat itu habis bensin setengahnya lah. Dari full tank nih, habis setengah jadi bolak-balik 50.000. Apa lagi biaya hidup di Jakarta? Harusnya nih kalau lu punya anak, udah punya anak nih, itu biaya yang bakal besar sih. Ya kan beda lagi tuh mah. Kita ngomongin kalau misalkan sendiri ya. Sendiri. Kalau sendiri menurut gue itu yang paling mahal adalah biaya rumah atau biaya kontrakan, kosan, itu paling mahal. Yang kedua makan. Sebenarnya keluar uang banyakan makan ya. Tapi ya, rata-rata kan buat makan. Iya, buat makan sih. Tapi kalau makan tuh masih bisa disiasati. Kalau rumah wah. Itu lu kalau hoki dapat kosan yang murah dan nyaman, itu hoki banget sih. Nongkrong. Biaya nongkrong. Biaya main. Pertama itu tergantung temen lu. Kalau temen lu hedon, mending kalau saran dari gua jangan ikut terus-terusan. Iya gak sih? Iya. Sekali atau 2 kali aja gak apa-apa lah. Ya tergantung sih. Kalau ada uangnya gak apa-apa. Oh kalau ada uang gak apa-apa ya? Iya juga sih. Kecuali lu lagi nabung mau naik haji, ya jangan. Tapi mau lu lagi gak ada tujuan apapun, tetap nabung wajib gak sih? Ya wajib. Saving tuh wajib gak sih? Iya. Menurut gua tiap hari hedon, kecuali kalau uang lu unlimited ya. Uang lu banyak banget, gak masalah dengan nongkrong. Tapi itu bakal jadi biaya yang paling mahal menurut gue. Kalau lu hitung sendiri ya. Nongkrong. Iya. Ya kan nongkrong gak tiap hari. Nah, kan udah bilang tadi. Jajan. Lu pernah sering jajan dong pasti kayak tiba-tiba ngopi, tiba-tiba jajan gitu lah. Apa? Nah ini gue biasanya tuh. Jajan apa sih biasanya? Jajan. Tahu bulat. Enggak lah. Gue biasanya ke supermarket tuh sekalian beli jajan. Iya. Ya. Jajanan kan? Jajanan kayaknya mahal deh. Ya, kalau gue snack yang di situ sih kayak misalkan gue beli ciki. Oh lu gak pernah beli somai di pinggir jalan gitu? Jakarta. Mending sekalian gue beli makanan berat yang diskon, yang lagi diskon, misalkan Magurame lagi diskon gitu kan. Jarang sih Magurame diskon, cuma kayak gitu loh, restoran-restoran lagi diskon baru tuh jajan gue sebutnya. Atau lu ketika lagi keluar naik motor terus ngeliat ada orang jualan apa pengen iya ada. Iya ya kan kayak Batagor gitu kan, Cimol, somai tadi kan masih murah tapi kan kalau kayak gitu 10.000, 5.000. ya kan ada orang yang seneng jajan. Kalau cilor ya tapi mahal kalau cilor sekarang. Berapa? Tapi karena hits ya 3.000 2.000-an kan satunya. 2.000-an satu tusuk loh cilor. Jakarta. Padahal dulu waktu SD lu berapa? Tahu. Lu nggak pernah? Lupa. Gope kalau nggak salah dulu. Gope ya? Sekarang 2.000 kan satunya. Karena telur beda, mahal dan minyaknya mahal. Minyak mahal. Tapi kalau di Cilor tuh abang Cilor minyaknya bagus loh dibandingkan abang gorengan. Kalau perhatiin. Nggak pernah mati. Tapi gue nggak tahu juga sih. Ya semoga bagus semuanya lah. Tapi itulah berarti Cilor 2.000. Mahal ya? Dulu kali itu. Sekarang minyak naik lagi. Oh iya nggak tahu, gue nggak pernah beli. Jajan paling sering tuh siomay Batagor. Siomay berapa? Sama bakso ya. Bakso berapa? Bakso yang 20.000. Bakso keliling atau bakso? Enggak, bakso mangkal. Bukan. Kayak ada tempat iya toko gitu. Bakso 18.000 sampai 20-an lah. Pecel lele ya? Iya. Tapi lu dapet bakso yang gede ya, yang urat. Bakso urat, gede 1, kecil 2. Enggak lah, kecilnya 4 lah. Sedikit banget. Tapi enak. Yang gua nggak tahu sih itu. Cuma mecinnya enak lah. Beda-beda ya pokoknya bakso gitu kan. Iya. Tapi 18.000. Iya. Paling murah 18 lah. Sama lontong. Bakso pakai lontong? Ada. Nggak tahu gua. Sate. Bikin aja deh. Sate mahal coy. Sate kambing. Sate ayam. Sate ayam gue gak tau, jarang beli gue sate ayam. Sate kambing di restoran tuh? Enggak. Abang pinggir jalan 35.000. Sate kambing pinggir jalan 10 tusuk 35.000. Sama lontong tapi ya. Bisa sama lontong 35.000. Mahal kan? Mahal. Tapi enak emang. Kurang ajar, enak kayak banget. Marangi berarti. Oh jauh lah, Marangi mah sapi, ini kambing. Tapi sate kambing di tempat sate Marangi atau di tempat restoran itu pasti mahal. Ya iya. Karena the best ya sate kambing.
Makanya mahal. Tapi ini pinggir jalan 35.000. Pinggir jalan. Normalnya berapa ya? Kalau di restoran tuh 50.000 Ya kayaknya. kalau di restoran, kalau di daerah gitu atau di kampung berapa ya? Kayaknya emang segitu sih, Feb. Emang segitu ya? Mahal banget. Mahal sate kambing tuh. Jarang beli sih. Lu jarang beli ya? Wah itu enak banget, Feb. Ayam bakar. Sama lah kayak ayam pecel ayam. Segitu sekitar. Soto. Lu gak hafal gue soto. Jarang beli soto. Udah berarti mahal ya makanannya. Iya kalau beli mahal lah pasti. Pinggir jalan pun ya lumayan kan? Iya. Harganya. Itulah ya kehidupan di Jakarta ya. Iya kehidupan. Buat yang mau ke Jakarta, dari hidupnya kurang lebih kayak gitu. Apa lagi? Ya yang paling penting sesuaikan budget kita. Jangan hedon. Tapi kan ada rumah kontrakan yang murah. Ada. Nah tadi gue bilang, lu dapet yang murah dan nyaman itu hoki banget lah. Karena kebanyakan kalau lu dapet yang murah, ya kondisinya seperti itu. Kontrakan murah rumah di Jakarta. Nggak tahu. Paling murah. Nggak. Yang mungkin 500.000 sebulan. Gak ada. Gak pernah gue dengar 500. Di Bekasi itu banyak. Di pedalaman? Gak usah di pedalaman. Di Bekasi, di Bogor, di Bintaro tuh masih banyak 500.000. Jakarta 1 juta aja gak ada AC. Kalau ada yang bisa dapetin 1 juta pakai AC itu hebat banget. Oke berarti lo harus bersyukur. Ada 1 juta pakai AC 1 kali 1. Gak muat dong. Begitu aja lah ya. Ya. Oke, itulah biaya hidup di Jakarta ya. Guys, jumpa lagi di video berikutnya ya. Kita akan cari tahu lagi tentang biaya hidup ya. Soalnya seru ngomongin biaya hidup tuh. Ya, kayak orang-orang mau kuliah di sini, kayak tadi kan orang-orang mau ke Jakarta tuh. Gimana sih nanti biaya hidupnya cukup gak ya? Kalau misalkan gua ke Jakarta kerjanya di tempat ini gajinya UMR segini, cukup gak ya buat hidup? Apalagi nanti kalau udah keluarga, punya anak kan kata lu punya anak. Mau punya anak, biayanya lebih mahal lagi. Itulah ya. Menjumpa lagi selanjutnya ya. Kita akan cari tahu biaya hidup lagi. Dah, Jar. Yuk.